Got it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori belajar sibernetik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zara Latifa dengan NIM 40014177074. Kemudian ada saya, Siti Latifa Habila, dengan NIM 40014200023. Kemudian ada Eva Riani dengan NIM 40014200062. Dan yang terakhir ada Indah dari Nasyiwa Nabila dengan NIM 40014200071. Next. Yang pertama, pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan guru di dalam pembelajarannya. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian dapat mempermudah akses untuk memperoleh informasi dan menghilangkan kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidik tidak dapat hadir di kelas. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah Len, Pass, and Scott. Yang pertama adalah Len. Len merupakan salah satu psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Len, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya adalah kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, di mana dalam menjalankan mesin mobil, kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Kemudian yang kedua adalah cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya adalah operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah dengan menerapkan metode problem solving, dan lain-lainnya. Dengan demikian, proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Satu hal lebih tepat disajikan dalam urutan teratur, linier, sekuensi. Satu hal lain yang lebih tepat disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan
Maaf, karena jaringannya susah jadi keluar. Saya lanjutkan. Satu yang kedua yaitu teori sibernetik menurut Pass dan Scott. Teori siber yang kedua, Bill. Oke. Teori sibernetik yang lain adalah teori yang dikemukakan oleh Pass dan juga Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Selanjutnya, pembelajaran sibernetik sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan. Umpan balik dari peserta didik ini memungkinkan guru untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan peserta didik dalam memahami informasi. Berdasarkan umpan balik tersebut, siswa juga dapat memutuskan hasil belajarnya jika kurang memuaskan. Sementara pendekatan serialis yang diusulkan oleh Pass dan Scott sama dengan pendekatan algoritmik, namun cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh berpikir dengan cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Contohnya, saat melihat lukisan bukan detail yang diamati terlebih dahulu, namun seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka panjang dan sebagainya, yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak kita dalam proses pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak yang dipahami, namun juga lingkungan yang mempengaruhi mekanisme itu perlu diketahui. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Untuk selanjutnya ada 9 langkah pembelajaran menurut Robert Gagne dalam mengorganisasikan belajar peserta didik. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, guru harus mendapatkan perhatian dari peserta didik terlebih dahulu, supaya peserta didik dapat fokus pada pembelajaran nantinya. Kemudian yang kedua, memberikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, hal ini penting supaya peserta didik itu memiliki motivasi untuk belajar materi tersebut. Yang ketiga, menstimulasi ingatan belajar atau pengetahuan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mereview materi yang telah lalu. Kemudian menyajikan bahan belajar. Selanjutnya memberikan bimbingan belajar, mendorong unjuk kinerja. Unjuk kinerja ini dapat berupa praktik di laboratorium, diskusi, maupun presentasi. Selanjutnya, menyiapkan umpan balik. Umpan balik ini penting untuk mengetahui respon peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian menilai hasil kinerja. Setelah peserta didik melakukan unjuk kerja, sebaiknya segera dilakukan penilaian, supaya apabila terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. Kemudian, meningkatkan retensi dan alih belajar. Retensi itu merupakan kemampuan untuk mengingat suatu materi yang dipelajari. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, saat pertama kali mempelajari materi tersebut, kemudian yang kedua itu
mengerjakan penugasan melebihi penugasan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, melakukan review dengan tenggat waktu tertentu. Alih belajar sendiri merupakan menerapkan suatu metode pada mata pelajaran yang satu kepada mata pelajaran yang lain dengan harapan dapat memahaminya dengan lebih mudah. Next. Implementasi teori belajar sibernetik. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback. Dalam konteks pendidikan, umpan balik ini sangat penting bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Nah, umpan balik ini dapat dilakukan di sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Untuk di sebelum pembelajaran dimulai, misalnya guru itu dapat menanyakan, anak-anak gimana kabarnya hari ini, sudah siap belajar atau belum? Nah, kemudian selama pembelajaran, gimana sampai di sini sudah paham belum atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau setelah pembelajaran, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau ada saran anak-anak untuk ibu gitu? Nah, seperti itu umpan balik yang dapat dilakukan untuk mengetahui respon atau bagaimana ya perasaan peserta didik itu selama pembelajaran berlangsung begitu. Next. Selanjutnya, saya akan melanjutkan implementasi teori belajar sibernetik. Dalam pengaplikasiannya, contohnya di sini adalah dalam melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan platform-platform yang berbasis teknologi atau IT. Contohnya bisa menggunakan video call seperti menggunakan video call dengan berbasis platform webcam, Skype, Kuiper, dan lain-lain. Kemudian, keunggulan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi. Keunggulannya di sini cara berpikir yang berorientasi pada proses akan lebih menonjol. Kemudian penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Hal tersebut karena banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Nah, karena berbasis teknologi tersebut atau sibernetik, maka dapat mengakses materi yang lebih banyak dan dapat meng-share materi yang lebih banyak. Kemudian adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi setelah mendapat teori dari pembelajaran bisa langsung diaplikasikan. Kemudian kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai irama masing-masing individu. Karena hal tersebut menggunakan platform-platform dari belajar sibernetik, maka individu dapat menyesuaikan dengan kapasitasnya dan keinginan belajarnya. Kemudian, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Ini contohnya bisa seperti feedback yang sudah disebutkan seperti evaluasi dan penilaian. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dari teori belajar sibernetik. Di mana kesemua teori belajar dalam aliran menekankan pada aspek yang berbeda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Kemudian, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa teori sibernetik ini menekankan pada sistem informasi atau cara memfungsikan
unsur-unsur kognitif siswa pada pengolahan informasi tersebut. Nah, proses pengolahan sistem informasi ini adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan fungsi memori. Model proses pengolahan informasi ini memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, kemudian mengelola dan mengubahnya dalam bentuk isi, dan kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya, hasil proses teori belajar ini adalah perubahan, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun searah kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kelemahan dari teori belajar sibernetik ini adalah karena teori ini berfokus pada sistem pengolahan informasi, jadi di mana sistem pengolahan informasi ini cenderung mekanisme ini dilihat secara psikologi, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Terbatasnya pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Arif ini pasif ya. Di sini lagi ada meeting, lagi di Bandung, ikut pelatihan dari Singapura tentang STEM Education. Ini acaranya mau 8:30 dimulai. Silakan saya mendengarkan ya. Oke. Baik Pak. Izin masuk sebelumnya. Mohon maaf Pak Arif dan teman-teman, karena di sini Zoom-nya itu tidak premium dan di sini remaining-nya itu 4 menit. Mungkin saya end dulu, habis itu kembali ke room Zoom seperti itu. Oke. Dilanjut ya. Nanti Ya, diupload ya ke YouTube ya. baik Pak. Minggu depan saya beri penguatan terkait dengan teori sibernetik. End dulu deh. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin dari Alfiana dulu bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada kelompok 5, apakah teori sibernetik cocok diterapkan untuk pendidikan di Indonesia? Dan jika dibandingkan dengan teori konstruktivisme, lebih cocok mana untuk diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Alfiana. Menurut saya, teori sibernetik cocok untuk diterapkan di Indonesia. Namun, penerapan dari teori ini masih jarang sekali dilakukan karena keterbatasan fasilitas yang kurang memungkinkan. Sedangkan di negara-negara maju lainnya, seperti negara Amerika, telah menerapkan sistem ini pada proses belajar mengajar dan hasilnya sangat efektif, sehingga teori ini dikembangkan secara keseluruhan. Namun jika dibandingkan dengan teori belajar konstruktivisme, untuk penerapan teori belajar di Indonesia lebih baik menggunakan teori belajar konstruktivisme, karena teori belajar ini lebih menekankan belajar yang bersifat nyata dengan konteks yang relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman sehingga murid dapat lebih mudah memahami dan menerima materi yang disampaikan. Apakah sudah? Sudah jelas, terima kasih kelompok 5.
Terima kasih. Mungkin bagi penanya selanjutnya, silakan Arini bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan dalam PPT itu contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran, contohnya memakai platform teknologi kayak Skype, Zoom, seperti itu. Nah, itu semua kan cenderung digunakan pada saat pembelajaran daring. Pertanyaan saya, kalau pembelajaran tatap muka, teori ini masih bisa digunakan atau enggak? Kalau misalkan masih, contoh implementasinya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Arini. Untuk implementasi pada pembelajaran tatap muka, teori sibernetik tetap bisa diterapkan, kayak misalkan pakai proyektor, kemudian presentasi dengan presentasi yang secara interaktif, sehingga itu bisa memanfaatkan teknologi IT dari aplikasi yang digunakan untuk presentasi tersebut, dan mungkin bisa juga walaupun secara tatap muka bisa juga menggunakan mengenalkan praktikum menggunakan virtual lab, mungkin untuk pengenalan materi-materi yang susah, atau mungkin untuk menguatkan pemahaman. Jadi bisa tetap menggunakan model-model praktikum virtual lab seperti itu, dan presentasi interaktif. Terima kasih. Oke. Terima kasih jawabannya kelompok 5, sudah cukup. Terima kasih, Arin. Boleh izin menambahkan? Ya, silakan. Contoh lain di pembelajaran sibernetik itu bisa kayak teori praktek, kayak pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer. Misal di sekolahan, yang penting tuh visual dari materi yang diberikan itu tersampaikan. Dapat menerima secara teoritik, tapi juga dapat divisualisasikan menggunakan sistem informasi. Intinya sistem informasi itu dioptimalisasikan dalam teori belajar sibernetik ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Terima kasih. Mungkin dilanjut ke pertanyaan penanya ketiga. Di sini ada Nadia Rahmalita. Silakan bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dalam PPT tadi kan dijelaskan bahwa pemberian remedial menjadi salah satu bentuk feedback yang dicontohkan dalam teori sibernetik. Nah, bagaimana pendapat kelompok 4 tentang guru yang meminta murid untuk membeli sesuatu seperti tanaman hias atau obat, nah, yang diserahkan ke pihak sekolah seperti itu, dengan dalih pengganti remedi? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab ya. Untuk pengganti remedial seperti membeli tanaman kayak gitu, sebenarnya itu tidak berkaitan dengan evaluasinya tidak berkaitan dengan teori sibernetik. Mungkin kalau dalam teori sibernetik sendiri itu bisa remedial itu bisa digantikan dengan asesmen yang basisnya itu menggunakan teknologi, seperti mungkin disuruh mengakses melalui komputer dan lain sebagainya. Tapi untuk
beberapa guru yang menerapkan hal tersebut, mungkin itu bisa saja dilakukan karena selama tidak memberatkan pihak siswa, jadi mungkin bisa dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Apabila tidak memberatkan, tetap bisa dilakukan karena menurut saya tetap ada manfaatnya bagi pihak sekolah. Mungkin lebih ke situ. Baik, terima Baik, kasih atas tambahkan. Dan yang terpenting dari remedial itu siswanya itu paham, baik maksudnya seorang guru mau ngasih penugasan beli sesuatu atau enggak, ya diusahakan semaksimal mungkin guru memberi solusi terbaik untuk pengetahuan atau untuk pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Jadi yang penting tuh siswa tuh tidak mengulangi remedi atau mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi inti dari remedial itu siswa paham, siswa tahu materi, jadi siswa nggak perlu untuk mengulangi lagi. Kalau masalah membeli sesuatu untuk kenang-kenangan sekolah, sebisa mungkin guru itu meringankan beban siswa. Tapi kalau dari seperti yang dikatakan oleh Indah tadi, kalau dari pihak siswanya sendiri tidak masalah, jadi nggak apa-apa. Hal tersebut tuh dapat diambil manfaatnya sama adik-adik tingkat yang akan belajar materi yang sama. Seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan atau ada sesuatu yang sudah dipahami dari perkataan saya. Bisa diterima, Mbak. Ya, makasih. Nadia, apakah sudah bisa diterima? Sudah, terima kasih kelompok 4. Kelompok 5. Terima kasih. Maaf. Untuk selanjutnya dilanjut ke penanya terakhir. Di sini yang raise hand ada Milatus. Silakan Milatus bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya kelompok 5. Mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan saya. Dalam teori sibernetik itu tadi kan dijelaskan pentingnya penekanan umpan balik atau feedback yang dilakukan oleh fasilitator kepada pendidik. Nah, ini dibuktikan dengan analisis hasil evaluasi dari peserta didikan. Kemudian nyatanya di lapangan itu banyak kasus pendidikan yang membuktikan bahwa beberapa kali itu ada mata pelajaran yang memang sulit dipahami. Dalam artian di sini itu memang ketika dilakukan evaluasi itu banyak siswa yang tidak mengerti gitu. Jadi hasilnya itu banyak yang jelek. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa peran guru itu sangat penting untuk memberikan feedback dari eval tersebut. Kemudian apa yang dilakukan guru untuk memberikan feedback eval pada materi yang sangat sulit dipahami tersebut, ketika itu posisinya juga dikejar oleh untuk segera menyelesaikan KD materi tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Mila. Jadi apabila guru itu dikejar untuk melaksanakan materi selanjutnya, itu perlu melakukan evaluasi dulu. Berapa persen siswa yang sudah paham dan siswa yang belum paham. Jadi untuk mempertimbangkan apakah materi tersebut perlu diulang. Dan perlu dipahami bahwa materi yang sulit bagi siswa itu sebenarnya siswa itu kan kemampuannya beda-beda. Jadi kita tidak perlu memaksakan siswa harus sangat menguasai materi tersebut gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan lagi. Jadi yang dimaksud Mila kan gimana kalau masih ada siswa yang belum paham. Nah, di sini kan
Guru memberi feedback atau evaluasi itu ketika materi pembelajaran telah tersampaikan semuanya. Nah, guru itu memberi evaluasi dapat berupa non-tes sama tes. Nah, non-tes ini berupa kuesioner atau tes-tes skala bertingkat. Dari non-tes kuesioner ini, guru bisa tahu mana sih siswa yang paham, mana sih siswa yang belum paham. Jadi itu guru bisa memilah dan memilih terlebih dahulu. Kemudian macam-macam dari kuesioner itu bisa kuesioner langsung atau tidak langsung. Jadi kuesioner langsung itu siswa ditanya, misal ditanya materi A, ada beberapa siswa yang bisa menjawab dan ada beberapa siswa yang tidak menjawab. Nah, dari situ harusnya guru paham mana siswa yang paham atau mana siswa yang tidak. Jadi guru tersebut dapat menyimpulkan mana sih siswaku yang belum paham, mana sih siswaku yang paham. Dari situ guru dapat mengetahui siswa tuh paham di bagian mana. Kayak misal paham di bab A, ini ada berapa orang. Di bab B, ini ada beberapa orang. Nah, masalahnya di bab B itu ada 5 anak yang tidak paham. Jadi guru itu bisa fokus memberi evaluasi atau memberi perbaikan pada 5 anak yang belum paham di bab B tersebut. Jadi guru bisa lebih fokus, lebih mengoptimalisasikan pemahaman siswa pada materi bab B tersebut. Seperti itu. Jadi fungsi dari evaluasi sendiri itu kayak kita mengetahui seberapa paham sih siswa itu, berapa banyak siswa yang paham atau berapa banyak siswa yang nggak paham. Nah, dari situ guru baru memberi feedback di mana sih letak siswa yang belum paham sama materi itu. Seperti itu, ditekankan lebih dalam lagi. Seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, Melatus, atau sudah paham? Izin menambahkan sedikit ya. Untuk tadi kan evaluasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Zara tadi kan kayak dikasih kuesioner dan bisa diketahui siswa mana yang kategorinya dia sudah cukup paham atau kurang atau belum atau tidak seperti itu, dan nanti bisa fokusnya ke masing-masing siswa. Selain itu juga dari proses evaluasi tersebut, selain fokus ke siswa juga bisa fokus ke materi, misalkan tadi pakai yang kuesioner di terus nanti ada ranknya mana sih materi yang dikira siswa itu paling sulit, subbab mana yang menurut siswa itu paling sulit dan yang mungkin paling banyak salahnya kayak gitu. Dan nanti mungkin guru bisa menekankan pada materi tersebut. Jadi walaupun tidak terfokus ke setiap siswa, misalkan bisa fokus ke materi yang paling banyak kurang pahami, paling banyak kurang dimengerti oleh siswa sehingga tetap terjadi keseimbangan. Seperti itu. Terima kasih. Dan sebenarnya masalah gimana? Dan sebenarnya masalah ini tuh banyak sekali permasalahan ini banyak didiskusikan di pendidikan saat ini. Terus kemudian kalau misal ada satu lagi, kalau misal ada beberapa siswa aja yang belum paham, guru mungkin bisa memberi bimbingan secara individu. Ini sebenarnya ini juga jadi pertanyaan dari saya sendiri. Terima kasih, Meletus. Izin menambahkan kelompok 5. Ya, silakan. Mungkin kaitannya pertanyaan dari Mila tentang memberikan evaluasi tapi terbatas dikejar waktu untuk menyampaikan materi yang selanjutnya itu bisa diimplementasikan mengenai teori sibernetik. Jadi evaluasi bisa diberikan secara online, semisal gurunya itu membuat channel YouTube tentang evaluasi dan nanti bisa ditonton sendiri oleh murid-muridnya di rumah. Jadi tidak mengganggu materi selanjutnya dan evaluasi tetap dapat berjalan. Seperti implementasi dari teori yang disampaikan kelompok 5. Terima kasih. Ya, terima kasih Alfiana atas tambahannya. Mungkin tidak ada yang menambahkan lagi. Untuk Milatus,
apakah sudah dapat diterima? Baik, terima kasih penjelasannya dan terima kasih tambahannya Alfiana. Terima kasih penjelasannya kelompok 5. Terima kasih. Karena sepertinya tidak ada lagi yang raise hand, jadi saya cukupkan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5.